Pada video kali ini kita akan kembali membahas seputar adab dan akhlak dalam perspektif di mana tema kita pada video kali ini Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi almustakmilin asyarafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan kembali membahas seputar adab dan akhlak dalam perspektif ilmu fikih, yang dimana tema kita pada video kali ini yang berjudul etika buang hajat. Di sana ada beberapa poin pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum buang hajat. Yang pertama adalah mencari tempat yang sepi dari manusia dan jauh dari penglihatan mereka. Hal ini pernah datang dari nas riwayat daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala ingin membuang hajat maka beliau pergi sampai tak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Kemudian yang kedua, tidak membawa atau sesuatu yang mengandung asma Allah. Dalam riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Nah, cincinnya ini tatkala beliau ingin buang hajat atau masuk ke tempat di mana tempat tersebut kita katakan kamar mandi atau WC, toilet, maka beliau kemudian menanggalkannya, artinya melepas cincinnya. Hal ini juga berlaku bagi kita. Mungkin zaman kita sekarang ini banyak orang-orang yang memiliki tulisan ya di bajunya, kaligrafi gitu kan, yang bertuliskan asma Allah, atau mungkin topi ya yang bertuliskan syahadat asyhadu an la ilaha illallah gitu kan. Maka sangat disarankan ya untuk tidak masuk kamar mandi atau toilet dalam mengenakan tulisan-tulisan asma Allah ya. Jadi segera untuk ditanggalkan atau dilepas tatkala ingin masuk ke dalam kamar mandi atau toilet. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan saat buang hajat adalah memasuki tempat buang hajat dengan menggunakan kaki kiri, seraya berdoa sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari khubus ya, dari syaitan jantan, atau khaba'is, dari syaitan dengan jenis kelamin perempuan. Nah, kenapa? Karena di dalam kamar mandi
atau toilet ya, di sana tempat di mana banyaknya bangsa syaitan ya atau para jin yang menetap di tempat-tempat yang kotor ya, terutama tempat-tempat buang hajat. Maka hal ini sangat dianjurkan untuk berdoa ya. Kemudian yang keempat, tidak mengangkat pakaiannya sebelum mendekat ke tanah. Hal ini mungkin berlaku tatkala buang hajat di tanah lapang. Kenapa? Karena kalau dia sesegera langsung mengangkat pakaiannya atau sarungnya gitu kan, maka akan terlihat auratnya. Hal ini mungkin masih banyak terjadi di daerah pelosok-pelosok kampung ya di negeri kita, yang dimana belum ada WC umum atau toilet di setiap rumah. Jadi mereka biasanya buang hajatnya di tanah lapang ya, atau di semak-semak atau di kebun kayak gitu. Maka tetap menjaga adab ini. Jadi jangan langsung, mungkin kita melihat di kanan kiri sudah tidak ada orang gitu kan, tapi sebaiknya tetap ya menjaga. Jadi jangan sampai aurat kita terbuka atau terlihat. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya, yang kelima adalah tidak jongkok menghadap kiblat atau membelakanginya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tastaqbilul kiblata wala tastadbiruha bighaiti aw baulin. Janganlah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya menghadap kiblat atau membelakanginya ketika kalian dalam keadaan buang air besar atau buang air kecil. Jadi ini larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kalau ada mungkin rumah yang sudah terlanjur waktu itu mungkin tukangnya tidak memperhatikan arah kiblat, yang kemudian WC-nya atau toiletnya itu ya tatkala mungkin tempat buang hajatnya menghadap atau membelakangi kiblat, bagaimana solusinya? Maka segera langsung dirubah. Ya, dipanggil tukang lagi untuk kemudian memutar ya balik. Jadi jangan sampai membelakangi atau menghadap kiblat, karena merupakan al-istihza ya, penghinaan ya terhadap kiblat. Kemudian yang keenam, tidak buang air besar ataupun air kecil di tempat yang teduh atau di tempat yang manusia itu ya sering duduk-duduk di sana. Misalkan di bawah pohon yang besar, yang dimana manusia itu sering duduk di bawah pohon, atau di pinggir jalan yang dimana manusia itu ya ini biasanya para supir-supir gitu kan, atau orang-orang yang mungkin sudah kebelet ya buang air kecil, sehingga buang air kecilnya di pinggir jalan atau di tiang-tiang listrik. Hati-hati ya. Jadi ini merupakan adab ya bagi seorang, tidak buang hajat ya atau buang air besar atau air kecil, buang air kecil di tempat-tempat yang dimana manusia itu sering lewat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ittaqul mala'inat salasah al-baraza fil mawaridi wa qari'atit tariqi wa dhilli. Maka jauhilah 3 perbuatan yang terlaknat, kata Nabi. Yang pertama adalah buang air besar di tempat yang mengalirnya air. Ini misalkan kayak di kampung, di kali ya. Hati-hati, jadi jangan buang air besar di kali. Apalagi kalinya mungkin digunakan buat mencuci pakaian, atau mungkin dijadikan sebagai sumber kehidupan. Misalkan airnya mungkin yang bersih bisa diminum kayak gitu kan. Seperti misalkan di daerah dataran tinggi, daerah puncak, maka hal tersebut ya sangat dilarang oleh Nabi. Ketika ada sungai yang mengalir airnya, kemudian ya dijadikan buang air besar. Kemudian di tengah jalan yang kedua, hal-hal yang dilaknat oleh Nabi,
yaitu di tengah jalan. Jadi jangan sampai di tempat orang sering lewat ya kita buang air kecil atau air besar. Dan kemudian di tempat yang dipakai untuk berteduh oleh manusia. Kemudian yang ketujuh, tidak berbicara ketika buang air besar. Berdasarkan sabda Nabi, "Idza taghawwata ar-rajulaini falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatsani fa innallaha yamqutu ala dzalik." Maka tatkala ada dua orang laki-laki atau dua orang yang dia sedang buang air besar, maka hendaknya satu di antara mereka saling membelakangi ya untuk tidak berbicara ya, artinya tidak ngobrol. Wala yatahaddatsani ya, dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melarangnya karena sesungguhnya Allah membenci yamqutu ala dzalik, Allah membenci hal tersebut. Kenapa? Karena kalau digunakan saat-saat di mana dia sedang buang air besar itu untuk ngobrol, maka akan berlama-lama di tempat buang air besar. Sedangkan kita dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlama-lama di tempat yang kotor, yaitu di kamar mandi, di toilet ataupun di pasar. Ya, jadi jangan lama-lama karena di sana tempat banyaknya para jin, ya para syaitan yang menyukai tempat-tempat yang kotor. Nah, inilah 7 hal yang harus kita perhatikan saat buang air besar. Secara singkat saya akan ulangi ya. Yang pertama adalah mencari tempat yang sepi agar tidak terlihat oleh manusia. Kemudian tidak membawa ya sesuatu yang bertuliskan nama Allah. Yang ketiga, mendahului ya masuk ya tempat di mana buang hajat itu ya, yaitu dengan kaki kiri serta berdoa. Kemudian yang keempat, tidak mengangkat pakaiannya sebelum mendekat ke tanah agar auratnya tidak terlihat. Kemudian yang kelima, tidak jongkok menghadap kiblat ya, atau ketika buang hajatnya itu menghadap atau membelakanginya. Hal tersebut dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, tidak buang air besar di tempat keramaian ya, di tempat manusia berteduh ya, ataupun di tempat mengalirnya aliran air yang digunakan tentunya buat penghidupan ya sehari-hari saudaranya yang lain ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah tidak berbicara saat buang air besar, karena Allah Subhanahu wa taala yamqutu ala dzalik, sangat tidak menyukai hal tersebut ya, karena bisa jadi akan berlama-lama ya di tempat tersebut. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang berkaitan dengan al-istijmar, yaitu bersuci dengan batu atau benda-benda padat ya, seperti tisu misalkan ya, seperti itu, atau dedaunan, artinya sesuatu selain air kayak gitu, itu istijmar. Jadi yang sudah kita bahas ya tentang toharoh ya, definisinya pada video kita sebelumnya ya. Nah, teman-teman sekalian, ikhwah wa akhwati fillah, hal-hal yang berkaitan dengan al-istijmar, yang pertama adalah tidak beristijmar dengan tulang ya, yaitu artinya bertoharoh ya. Toharoh itu artinya bersuci dari hadas ya, ataupun dari najis ya. Maka dengan dua cara istijmar, yaitu dengan benda seperti batu, tisu, kertas, atau dedaunan begitu ya, ataupun dengan al-istinja, bersuci dengan air. Nah, al-istijmar di sini yang pertama yang berkaitan dengan al-istijmar, tidak boleh beristijmar dengan tulang ataupun kotoran. Ya, kotoran apa di sini? Ya, misalkan kotoran onta yang sudah kering kayak gitu ya, atau kotoran sapi yang sudah kering kayak gitu, mungkin agak mengeras ya. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tastajmiru birrausi wala bil'idham. Janganlah kalian bersuci dengan raus. Raus itu artinya
tulang, ya, kotoran, afwan. Raus itu artinya kotoran, wal idham wala bil idham, ataupun dengan tulang. Fa innahu zadu ikhwanukum minal jin. Karena sesungguhnya, ya, dua hal tersebut merupakan makanan para jin. Jadi ini yang pertama, tidak boleh bersuci atau beristijmar, ya, dengan kotoran dan juga dengan tulang belulang. Kemudian yang kedua, tidak beristinja, artinya mensucikan diri dari najis ataupun dari hadas dengan tangan kanan. Jadi sebaiknya dengan tangan kiri tatkala mengusap dubur ataupun kemaluan, ya, ketika ingin mensucikan dubur ataupun ingin mensucikan kemaluannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyamini wa huwa yabulu wa la yatamassah minal khala biyamini. Jadi janganlah di antara kalian memegang, ya, kemaluannya saat dalam keadaan buang air kecil ataupun buang air besar tatkala ingin bersuci, ya, dengan tangan kanan. Ini larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah beristijmar secara ganjil. Ya, ini disarankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beristijmar itu, ya, sebaiknya dengan ganjil. Ya, misalkan kalau kita batu, ya, siapkan batu 3, tisu misalkan 3 tisu, misalkan kertas, ya, 3 kertas, atau dedaunan, ya, 3 dedaunan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi ghaid aw baulin wa astantanji bil yamin wa astantanjiya bi aqalli min salasati ahjarin aw tastanji bi raji'i aw admin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, di sini sebagaimana yang diungkapkan oleh Salman Al-Farisi, beliau mengatakan, kami dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk, ya, ketika buang air besar atau buang air kecil menghadap kiblat, ya, ataupun membelakanginya. Dan juga kami dilarang tatkala bersuci, ya, dengan tangan kanan, artinya bersucinya dengan tangan kiri saat memegang kemaluan. Kemudian kami juga, ya, dilarang ketika beristinja itu kurang dari 3, ya, jadi nggak boleh 1 atau 2, 3 lah lebih boleh, tapi di angka ganjil, ya. Kemudian yang terakhir, kami juga dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beristinja dengan kotoran binatang ataupun dengan tulang belulang. Kemudian yang keempat, jika menggunakan air dan batu, maka lebih dulu gunakanlah batu lalu beristinja dengan air. Misalkan, ya, teman-teman semuanya, ikhwan dan akhwati fillah, ketika ingin bersuci, ya, hanya ada air yang sedikit kayak gitu, maka dahulukanlah dengan istijmar dulu, yaitu menggunakan batu, gitu kan, atau menggunakan kertas atau tisu. Baru setelah itu menggunakan air, ya. Ketika sudah merasa cukup dengan salah satunya, ya sudah. Misalkan istijmar berasa udah cukup, ya udah istijmar aja, nggak usah tambahkan air. Namun kalau mungkin masih ragu, ya dengan ditambahkan air. Misalkan biasanya kalau kita sedang berlibur, ya, ke negara selain negara Indonesia, misalkan ke Singapura atau ke Malaysia, karena sebagian mal di sana, ya, ketika kita mau buang air kecil itu tidak disiapkan air, ya, hanya disiapkan tisu. Maka, ya, kalau kita masih ragu, ya sudah, kita beli beli air, gitu kan, kemudian kita gunakan air. Namun kalau kita sudah merasa cukup, maka ya sudah, tidak usah menggunakan air. Sebagaimana yang datang daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, murna azwajakunna
ayyastatibu bil ma fa inni astahyihim fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu. Suruhlah suami-suami kalian untuk bersuci. Ini dikatakan oleh Ibunda Aisyah. Bersuci itu maksudnya cebok ya dengan air. Sesungguhnya aku malu untuk menyampaikannya kepada mereka. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melakukannya. Artinya di Mekah ataupun di Madinah itu sering sekali terjadi kekeringan kayak gitu, dan air itu bisa dikatakan sangat susah untuk dicari. Ya, dan Nabi SAW tentunya pernah melakukannya, sehingga para sahabat seperti Ibunda Aisyah sebagai seorang istrinya Ummul Mukminin ya juga menyampaikan apa yang pernah beliau lihat atau yang beliau dapatkan dari Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, materi terakhir seputar bersuci ya, etika buang air. Hal-hal yang perlu dilakukan setelah buang hajat. Yang pertama adalah mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari tempat buang hajat ya, dengan mengucapkan ghufranakal hamdu. Ya Allah, kami memohon ampunan kepadamu. Kenapa kok harus memohon ampunan? Ya, karena bisa jadi di dalam kamar mandi itu kita lupa atau mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak baik kayak gitu kan. Karena jelas di dalam kamar mandi itu adalah tempat di mana banyaknya bangsa jin ya dari kalangan syaitan yang selalu mengganggu kita ya, dan tidak sedikit sekarang ini banyak orang-orang yang mungkin lebih senang berada di kamar mandi ya saat memikirkan sesuatu. Maka tatkala keluar hendaknya membaca doa ya, dengan membaca ghufranakal hamdulilladzi adhaba 'annil adha wa afani. Ya Allah, ampunilah kami ya dengan segala puji bagimu yang telah menghilangkan penyakit dariku dan juga menyehatkanku. Karena kotoran itu harus dibuang ya. Maka tatkala sudah terbuang ya kita meminta kepada Allah ya, memujinya atas apa yang telah diberikan oleh Allah berupa nikmat, kita bisa buang hajat. Kemudian datang juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Alhamdulillahilladzi adaqani laddatahu wa abqa fi quwwatahu wa adhaba anni adahu. Segala puji bagi Allah yang telah membuatku merasakan lezatnya makanan dan membiarkan kekuatannya tetap dariku dan menghilangkan penyakitnya dariku. Jadi ya, hal-hal yang perlu kita lakukan setelah buang hajat hanya berdoa. Jadi kalau kita keluar dari tempat buang hajat menggunakan kaki kanan ya, seraya berdoa sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya, sebagaimana yang tadi telah disampaikan. Baik, ala kulli hal ya sahabatku, teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah SWT selalu merahmati kita semua. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini, yaitu etika buang hajat. Semoga bisa memberikan manfaat dan semoga jadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat buat kita. Jangan lupa ya, terus diulang-ulang ya. Semoga setiap apa yang disampaikan akan memberikan manfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan juga kaum muslimin ya secara umum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.